Halo semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Boloate SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869051366. Pada hari ini, saya melakukan pengambilan video UKIN di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Wewewa Utara, tepatnya di kelas 7A, dengan tema Kemampuanku Terbatas. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita semua. Baik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yes. Siapa yang luar biasa? Yes. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian sudah rapi semua? Sudah rapi? Sudah. Yakin? Baik, sebagai insan yang menyerahkan seluruh kehidupan kepada Sang Pemberi kehidupan, maka patut kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang bisa mengantar kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak Guru dan teman-teman, untuk mengawali mata pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memohon Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di mana yang menuntun menyertai kami, terlebih khusus dari malam minggu kita hingga pasal pagi yang kita ini. Dan kami juga terima kasih Tuhan, di mana yang telah menghantar kami dari rumah kami masing-masing sehingga kami tiba di kelas ini. Apapun pergumulan hidupnya, mari Tuhan berkati sehingga itu semua boleh terjadi karena bantuan dari Tuhan. Inilah doa yang permohonan kami ya Tuhan, dalam perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita tepuk terima kasih untuk Adi yang sudah mengantar kita dalam doa penutup. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih asli. Baik. Sebelum kita ambil absensi dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Iya. Ini berarti ada tidak? Ada. Ya, oke. Kalau begitu hadir semua berarti semua sehat ya? Iya. Baik, sebelum itu sebagai anak bangsa yang baik, yang cinta akan negara, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu nasional.
Silakan duduk kembali. Apa lagi? Sukacita. Apa lagi? Damai sejahtera. Apa lagi? Ada banyak perasaan yang bisa kita alami untuk hari ini. Tidak ada yang bersedih? Luar biasa kalau kita tidak ada yang bersedih untuk hari ini. Berarti tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini ada satu hal yang mau mengingatkan kepada kita. Berikan kemampuan terbaikmu hari ini, karena besok belum tentu, sedangkan hari ini adalah Pasti. Berikanlah kemampuanmu. Bisa disambung? Berikanlah kemampuan Terbaikmu hari ini. Karena besok belum tentu, sedangkan hari ini pasti. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan, kalau kita ekstra untuk memberikan perhatian, pasti hari ini akan Pasti. pasti hari ini adalah yang Terbaik. Nah, mari kita ingat kembali. Kita mengingat kembali materi yang minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Masih, Pak. Baik. Pandai menari, terampil bermain musik merupakan kemampuan yang disebut yang tidak angkat tangan kalau begitu. Mira. Apa? Bakat. Bakat. Mungkin ada yang lain lagi? Apa lagi? Pas, Pak. Ada bakat atau Kemampuan. Nah, yang kedua, kemampuan yang ada di dalam diri kita tetapi belum digali seringkali disebut. Ya, silakan. Potensi atau bakat terpendam. Ya, potensi atau bakat Pendam. Nah, yang ketiga, bila ingin mengembangkan bakat olahraga basket kita, harus banyak bergaul dan belajar dengan mereka yang sudah terampil bermain basket. Hobi bermain basket, memiliki sarana bermain basket. Mereka yang terampil bermain basket dan yang hobi main basket serta orang yang memiliki sarana bermain basket dapat dikategorikan sebagai faktor Jenny. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Dapat berbahasa roh, bernubuat merupakan kemampuan dalam iman Katolik disebut. Disebut kalau begitu Ferdi saja. Injil Matius. Ya, selfie. Karunia khusus. Karunia. Ya. Luar biasa ya. Yang berikutnya, perumpamaan tentang talenta dapat kita baca dan renungkan dalam Yesus saja. Injil Matius. Luar biasa. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, hari ini selain punya kemampuan, apakah kamu pernah merasa tidak mampu? Apakah kalian tidak pernah merasakan tidak mampu melakukan sesuatu padahal kamu sudah berusaha keras? Ya, betul. Betul.
tidak mampu melakukan sesuatu padahal kamu sudah berusaha keras? Saya, Pak. Silakan Asli. Karena setiap orang merasa tidak mampu, itu wajar karena setiap manusia memiliki keterbatasan. Namun, dalam hal tersebut kita mempelajari bahwa rendah hati dan terus mengandalkan Tuhan. Iya. Merasa tidak mampu itu ya memang setiap manusia pasti akan menyesal soal. Tetapi tidak membuat manusia itu bahwa dia harus terkungkung. Dia harus berusaha rendah hati dan pasrahkan kepada Tuhan. Luar biasa asli. Yang berikutnya, menurut kalian, apakah keterbatasan adalah kelemahan atau justru kesempatan untuk berkembang atau bertumbuh? Tidak. Kami Pak Guru. Ya, silakan. Keterbatasan bukan kelemahan, tetapi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan belajar berserah kepada Allah. Mungkin ada yang lain lagi? Ada? Sudah ada, Pak? Oh, luar biasa, sudah lengkap ya? Siap, Pak. Oke. Bagaimana cara kita tetap bersemangat ketika kemampuan kita terbatas? Kita Pak. Ya? Saya Pak. Ya, silakan. Dengan berdoa. Yang kedua, berusaha semampu kita. Yang ketiga, tidak mudah menyerah. Yang keempat, serta percaya bahwa Tuhan melengkapi apa yang kurang dari diri kita. Ya. Kalau kita punya kemampuan berarti dengan bagaimana caranya untuk dia tetap itu dia bertumbuh, tapi bukan kelemahan ya. Dia tetap bertumbuh. Oleh karena itu kita harus dengan berdoa, apa lagi? Berusaha semampu kita. Berusaha semampu kita, apa lagi? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dan Percaya bahwa Tuhan melengkapi apa yang kurang dari diri kita. ya, kita harus percaya segala yang kurang di dalam diri kita itu Tuhan akan senantiasa memenuhi atau melengkapi. Baik, sudah luar biasa kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan pengantar hari ini. Setiap manusia sejak dilahirkan sudah barang pasti dikaruniakan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan melengkapi apa yang kurang dari diri kita. Atau ada yang merasa bahwa Tuhan tidak pernah melengkapi? Dan selalu kalau ada yang kurang di dalam diri atau di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, mari Tuhan selalu memenuhi. Biar dia kurang pun jangan terlalu menyesal, tapi kalau kita selalu berusaha, selalu dipenuhi atau dilengkapi oleh Tuhan. Baik. Sebelumnya materi kita hari ini tentang apa? Kemampuan terbatas. Materi kita pada hari ini adalah tentang kemampuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Siswa mampu mengidentifikasi berbagai keterbatasan diri serta menganalisis sikap positif dan negatif dalam menghadapinya melalui studi kasus. jadi tujuan untuk pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi berbagai keterbatasan diri serta menganalisis sikap positif dan sikap negatif dalam menghadapinya melalui studi Kasus. Oke. Sebelum itu kita akan menonton sebuah video yang mengantar kita untuk memasuki hal-hal yang memang kita harus alami dalam kehidupan kita. Ada orang yang tidak punya kaki, tangan, kok dia punya talenta. Tetapi kita yang punya kaki, punya tangan, tapi talentanya hampir tidak ditunjukkan. Kita punya. Kita semua sejak lahir itu Tuhan sudah menganugerahkan kemampuan dan keterbatasan. Nah,
Sebelum itu kita bisa melihat dari sebuah video ini. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is thinking I'm waiting for other people to come down. Here I come. They're freaking out. They're like, and I'm so tempted. The things that you wish you had, or the things that you wish you didn't have, and you sort of forget. Juga merasa tersentuh ketika kita lihat orang yang tidak punya tangan dia bisa mampu berbicara atau public speaking di Kepada umum. baik. Menurut kalian apakah yang menarik bagimu dari kisah tersebut? Apa yang menarik tadi? Yang menarik, dia bisa melakukan sesuatu walaupun dia tidak mempunyai tangan dan kakinya tidak. Ya, sangat menarik. Menurut Lina bahwa walaupun dia tidak punya kaki tangan, dia bisa untuk melakukan sesuatu. Dia bisa berenang, dia bisa berbola, memancing, lalu berbicara. Itu hebat. Baik, pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Setelah itu kamu lihat ada yang sifatnya sementara dan juga ada yang sifatnya menetap seperti itu. Keterbatasan ini kita tidak bisa bilang tidak. Yang sifat menetap mati ini tidak ada yang bilang saya berhenti dulu, saya belum siap. Pasti benar siap langsung berangkat. Tidak lagi begitu. Tapi kalau keterbatasan yang sementara, ada yang seperti kalau kita berbicara di depan umum belum bisa, maka kalau kita latihan terus menerus, maka kita pasti akan bisa juga berbicara di depan umum. Kalau tidak bisa bernyanyi, pasti itu orang bisa tampil dengan baik dan bisa menemukan hasil yang baik apabila dia melalui proses dan latihan secara terus menerus. Silakan. KPD kita ini nanti saya langsung bagikan. Ya, pertanyaan untuk yang pertama, kelompok pertama, perhatikan kata-kata yang menggambarkan kondisi tertentu. Apakah menurut kalian kondisi yang disebut dalam daftar termasuk keterbatasan? Itu tolong berikan tanda centang pada kolom setuju. Bila dianggap bukan keterbatasan, berikanlah tanda centang juga. Dan kolom tidak setuju, lalu berikan alasannya. Pertanyaannya kepada kelompok 1, di situ bisa dilihat pertanyaannya. Yang pertama, menginventaris
kami menyampaikan hasil diskusi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erlin Siamaunda. Saya sebagai moderator. Dan teman saya, Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Ina, biasa dipanggil Ita. Saya sebagai ketua kelompok dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfredo Proskaliobani, biasa dipanggil Leo. Saya sebagai Dule. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Francisca Mersiana Yawa. Saya sebagai anggota. perkenalkan, nama saya Melati Bulu, biasa dipanggil Mira. Saya sebagai anggota. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Ferdian Sugora, biasa dipanggil Ferdi. Saya sebagai anggota. kami akan menyampaikan hasil diskusi. Keterbatasan fisik. Nomor 1. Kondisi badanku pendek. Nur kami tidak setuju. Alasan tinggi badan tidak menentukan kesuksesan. Yang penting adalah kemampuan, kerja keras, dan kepercayaan diri. Nomor 2. Badanku gemuk. Menurut kami tidak setuju. Alasan bentuk tubuh tidak mempengaruhi prestasi. Menjadi penentu kesuksesan. Yang terpenting adalah kemauan yang kuat, kerja keras, dan kepercayaan diri. Yang kedua, bentuk tubuh tidak mempengaruhi prestasi, karena yang utama adalah hidup sehat dan semangat atau berkembang. Apakah pertanyaan kami sudah pas? Ya, sudah pas. Jawaban kami? Bagaimana? Oke. Sangat baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Flora dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rina, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Selviana Mala, saya sebagai non-tulen. Dan teman saya Jadi saya sebagai anggota dan teman saya. perkenalkan, nama saya Jessica dari Soekarno, biasa Baik, kita baru saja teman-teman semua mempresentasikan hasilnya. Ada yang keterbatasan kemampuan, ada yang keterbatasan fisik, lalu ada juga keterbatasan psikis. Di situ masing-masing sudah mulai menjelaskan semua. Itu artinya kalau kita lihat dalam pembelajaran hari ini, bahwa jika kita mengetahui kelemahan kita, sama artinya kita mengetahui Kekuatan kita. Setiap manusia itu sudah diberi kemampuan dan keterbatasan. Setiap manusia sudah diberi anugerah oleh Tuhan. Maka jangan menjadi penghalang ketika kita mempunyai kelemahan. Kita harus belajar melalui pengalaman hari ini yang kita bersama-sama mengikuti, bahwa kalau kita sudah mengetahui kelemahan kita, sama artinya kita mengetahui kekuatan. Kita mengheningkan diri kita merefleksikan perjalanan kita hari ini. Kita meninggalkan segala kesibukan kita, dan kita menundukkan kepala. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar memahami bahwa di balik berbagai kemampuan yang telah Tuhan beri, sudah mengetahui keterbatasan kita. Kita tahu bahwa kita punya kekuatan.
Oleh karena itu sebagai tindak lanjut kita dari pembelajaran kita hari ini, maka setiap kita diminta mencari satu contoh tokoh yang sukses yang mengatasi keterbatasan. Jadi masing-masing kita diminta dari pembelajaran hari ini, kalian mencari satu contoh yang menjadi panutan untuk kalian untuk mengatasi keterbatasan yang Anda pilih. Sehingga belajar dari tokoh yang kalian pilih. Baik, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Kebatasan mana yang telah engkau buat, kami tidak sadari apa yang telah engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkati juga kami semua yang hadir pada hari ini. Apapun yang kami pelajari hari ini boleh sesuai dengan kehendak dan rencana. Ini doa yang kami berikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.